Fakultas Elektronik Hukum ingin membacakan materi yang berjudul Problematika Asas dan Normatif dalam Hukum Pidana Indonesia. Masyarakat selalu mengalami perubahan dan hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam konteks yang demikian, hukum seharusnya tidak perlu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Akan tetapi, kondisi yang tercipta adalah hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat, sehingga peristiwa-peristiwa yang sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum tak dapat diatasi hanya karena hukumnya tidak atau belum ada. Perkembangan masyarakat memiliki dampak positif berupa meningkatnya kualitas hidup, tercapainya tujuan kemasyarakatan dan kemanusiaan, dan dampak negatif berupa munculnya kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat dan kemanusiaan. Meski demikian, tidak semua perkembangan masyarakat memiliki dampak negatif. Ini bukan logika biner. Tak dapat ditentukan secara pasti bahwa perubahan masyarakat itu akan menimbulkan kejahatan. Kemudian, faktor kriminogen dari perkembangan masyarakat itu muncul dalam bentuk kejahatan yang tidak bandingannya, yang tidak ada bandingannya dalam kitab undang-undang hukum pidana, atau kata lain merupakan kejahatan jenis baru. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan sekaligus. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai kemampuan hukum pidana dalam menangani kejahatan-kejahatan sedemikian. Hukum pidana sebagai sebuah bidang kajian memiliki keterbatasan mana menyebabkan hukum pidana tak mampu menjangkau sebab-sebab kejahatan yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Lagi pula, hukum pidana hanyalah bagian kecil dari sarana kontrol sosial masyarakat yang tak dapat menjadi obat mujarab bagi keseluruhan persoalan yang ada dalam masyarakat, terutama dalam kejahatan. Selain persoalan keterbatasan kemampuan pidana dalam menanggulangi kejahatan, hukum pidana tidak juga kurang bersikap adaptif dalam merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat, baik nasional maupun internasional. Kemudian, Romli Atmasasmita menyebutkan sikap Pratana yang mendukungnya masih bersifat konservatif. Sikap konservatif ini terlihat dari masalah dipertahankannya tanpa kecuali asas legalitas, asas non bis in idem, asas non-retroaktif, dan asas kesalahan. Sikap ini menyebabkan kajian tentang hukum pidana tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Pertanyaan kedua berkaitan dengan nasib dari pelaku dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sebelum undang-undang yang berkaitan hadir. Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan salah satu asas yang fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Jika kita berpegang secara teguh terhadap asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pertanyaan kedua ini tak akan muncul karena konsekuensinya sudah jelas, yaitu terhadap perbuatan yang demikian tak akan ada hukumannya dan pelakunya bebas dari jerat hukum. Pertanyaan ini menjadi lebih tajam dikaitkan dengan persoalan keadilan bagi para pelaku.
asas retroaktif akan berhenti jika kita hanya berpedoman pada ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2 KUHP. Karena pasal tersebut membatasi pengertian retroaktif hanya pada keadaan transitorir atau menjadi hukum transitorir atau hukum dalam masa peralihan. Ini mengandung arti bahwa jika sebelumnya tidak ada peraturan pidana, kemudian dibuat peraturan pidana yang baru dan berlaku untuk kejahatan yang telah lalu, berarti bukan persoalan retroaktif, dan ini oleh Bardhan Nawawi Arif termasuk dalam persoalan sumber hukum. Akan tetapi, jika kita mengartikan secara lebih luas, retroaktif berarti berlaku surut, dan ini berarti berlaku untuk pembicaraan ada yang berarti hukum transitorir atau tidak ada peraturan pidana sebelum perbuatan dilakukan. Dilihat dari aspek historis, munculnya asas legalitas sebenarnya telah lama ada sebelum Anselm von Feuerbach menggunakannya dalam pandangannya mengenai hukum pidana. Banyak yang mengira dialah orang yang pertama menggunakan istilah asas legalitas. Akan tetapi pandangan ini tak bisa disalahkan begitu saja, karena buku-buku yang dibaca oleh sarjana hukum kita kebanyakan ditulis oleh orang-orang Belanda. Adalah benar bahwa Anselm von tersebut merupakan orang yang merumuskan asas legalitas dengan istilah nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh berdasarkan pendapat Oppenheimer, Samuel von pernah mengemukakan gagasan serupa. Kedua orang tersebut bukanlah orang yang memiliki gagasan tersebut. Jauh sebelum mereka berdua mengemukakan gagasannya itu, embrio asas legalitas sudah ada dalam hukum orang Yahudi. Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas terdapat pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini terbagi dalam 3 hal, yaitu nulla poena sine lege atau tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang. Yang kedua, nulla poena sine crimine, tidak ada pidana tanpa kejahatan. Dan yang ketiga, nullum crimen sine poena legali, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. B. Eksistensi asas retroaktif di Indonesia. Dalam sejarah dan praktek perkembangan hukum pidana di Indonesia, asas retroaktif masih tetap eksis meskipun terbatas hanya pada tindak pidana tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pikiran kalangan pemberlakuan asas retroaktif sebagai tersebut di atas relatif dan terbuka untuk diperdebatkan. Apalagi dengan adanya berbagai perkembangan zaman menuntut peranan hukum khususnya hukum pidana semakin diperluas. Selain itu, pemberlakuan asas retroaktif juga menunjukkan kekuatan asas legalitas beserta konsekuensinya telah dilepaskan dengan sendirinya. Bardhan Nawawi Arif melihat pelemahan atau pergeseran asas legalitas dengan menekankan pada perkembangan atau pengakuan ke arah asas legalitas material dengan mendasarkan pada ketentuan dalam pasal 15 ayat 2 ICCPR dan KUHP Kanada. Padahal ketentuan dalam ICCPR merupakan pengecualian terhadap ketentuan non-retroaktif dari konvensi tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah apakah asas legalitas material sama dengan asas retroaktif? Asas legalitas material dalam penerapan Indonesia telah mempunyai dasar hukum, yaitu pasal 5 ayat 3 sub B Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1941, dan kemudian direspon dalam pasal 1 ayat 3 RUU KUHP tahun 2004 yang sebelumnya ada peraturan atau asas legalitas material menunjukkan bahwa sebelum ada peraturan atau perundang-undangan tidak ada yang tertulis, sebenarnya telah ada hukumnya, yaitu hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam asas retroaktif lebih menekankan pada pemberlakuan
arti atas legalitas material bisa terbit kemudian setelah terjadinya kejahatan. Sebenarnya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian terjadi penegakan hukum atau mengundangkan hukum yang sudah ada. Persoalannya menjadi semakin rumit karena untuk memperlakukan surut suatu peraturan pidana tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada kriteria yang cukup berat yang harus dipenuhi. Pada awalnya, larangan memperlakukan surut suatu peraturan pidana terdapat dalam pasal 6 Algemene Bevalingen van Wet Giving for Nederland Indi dan pasal 1 ayat 1 Wetboek van Straf atau KUHP. Kemudian larangan itu muncul dalam konstitusi, yaitu UUDS tahun 1950 pasal 14 ayat 2. Seiring dengan dicabutnya UUDS tahun 1950 dan diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945, ketentuan tentang asas non retroaktif ini hanya tersirat dari konsekuensi dianutnya asas legalitas formal yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Masalah pemberlakuan asas retroaktif ini kembali muncul setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990. Ketentuan tentang pemberlakuan asas retroaktif ini muncul kembali dalam penjelasan pasal 4 ayat 18 pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pemberlakuan asas retroaktif ini menimbulkan beberapa masalah, yaitu yang pertama, penempatan pemberlakuan asas retroaktif dalam penjelasan pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan hal kontradiktif dengan pasal yang dijelaskan, yaitu pasal 4. Ketentuan dalam pasal 4 menentukan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut termasuk salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Ketentuan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau retroaktif menurut Bardanawawi Arif merupakan hak absolut. Yang kedua, tampaknya penerapan asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 patut dipertanyakan mengingat ketentuan terbaru mengenai penanganan kasus pelanggaran HAM berat, yaitu Statua Roma 1998 menegaskan penaklukan penerapan asas retroaktif. Apakah ini merupakan suatu kemunduran? Jika dilihat dari aspek kebaruan, memang demikian. Akan tetapi alasan politik praktis lebih mengemukakan mengingat kepentingan negara terhadap para pelanggar HAM di masa lalu cukup besar. Misalnya kasus pelanggaran HAM di Timur Timur. Salah satu alasan politik praktis memperlakukan asas retroaktif terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah upaya untuk menghindari penerapan asas komplementaris dalam ketentuan ICC. Asas ini menegaskan bahwa jika lembaga hukum atau peradilan nasional tidak dapat bertindak dan atau mau bertindak, maka perkara pelanggaran HAM berat itu akan diambil alih oleh ICC. Tentu ketentuan ini amat berbahaya mengingat sebagian besar pelanggar HAM berat di Indonesia adalah pemerintah, sehingga sebisa mungkin diadili di dalam negeri. Yang ketiga, dilihat dari aspek praktis penerapan asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah ditujukan pada kasus pelanggaran HAM berat di Timur Timur. Ini terbukti dari beberapa kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang dilakukan oleh pemerintah sampai sekarang belum satupun yang masuk ke pengadilan ad hoc HAM.
meskipun terbuka kemungkinan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di luar pengadilan. Ketentuan tentang asas restoratif ini juga muncul pada pasal 46 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada peristiwa bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Ketentuan dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dapat diberlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersendiri. Ketentuan ini merupakan dasar dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2002 yang mengandung asas retroaktif. Akan tetapi dari kata-kata dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum berlakunya Perpu ini mengandung indikasi bahwa selain Perpu Nomor 2 Tahun 2002 terbuka kemungkinan untuk memberlakukan surut terhadap tindak pidana terorisme selain peristiwa bom Bali 12 Oktober tahun 2002. Akankah demikian? Tentunya kita lihat perkembangan dari kedua Perpu tersebut. Perpu Nomor 1 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 telah dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku peledakan bom Bali 1, yaitu Amrozi, Ali Imron, dan Imam Samudra. Dalam perkembangan eksistensi Perpu Nomor 1 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 telah diajukan uji material oleh Maskur Abdul Qadir pada Mahkamah Konstitusi. Meskipun yang diajukan uji material hanya Perpu Nomor 1 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, akan tetapi keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi akan berdampak pada ketentuan pasal Nomor 46 Perpu Nomor 1 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Salah satu dasar hukum yang paling relevan dengan persoalan yang dibicarakan di sini adalah ketentuan pasal 28 ayat 1 perubahan kedua amandemen kedua Undang-Undang 1945 bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945. Adapun pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak problematika asas retroaktif 77 dalam hukum pidana Indonesia beragama, hak untuk diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak hati nurani, hak problematika asas retroaktif 77 dalam hukum pidana Indonesia beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum seberlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Terhadap argumen tersebut, pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini secara ringkas mengajukan dua hal yang dianggap sebagai dasar pemberlakuan surut Perpu Nomor 1 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Pertama, berdasarkan penafsiran pemerintah pasal 1 ayat 1, pasal 28 I ayat 1 dalam pelaksanaannya dibatasi oleh pasal 28J yang menyatakan pasal 1
Setiap orang yang menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk mematuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembahasan dari pasal 28J ini memungkinkan untuk dirumuskan suatu peraturan pidana yaitu berlaku surut. Kedua, didasarkan pada pendapat bahwa terorisme merupakan salah satu bentuk extraordinary crime sehingga diperlukan langkah-langkah yang luar biasa termaksud pemberlakuan surut suatu peraturan pidana. Berbagai argumen dikemukakan untuk menguatkan agar asas retroaktif dapat diterapkan untuk tindak pidana terorisme. Misalnya asas superioritas keadilan yang dapat mengesampingkan asas non retroaktif. Argumen hukum internasional dapat mengesampingkan hukum domestik dan sebagainya. Di samping itu dikemukakan pula bahwa dari penerapan asas retroaktif misalnya bahaya pengesampingan asas non retroaktif akan membuka peluang bagi rezim penguasa untuk melakukan balas dendam politik dan sebagainya. Berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan oleh dua pihak tersebut, MK dalam putusan bernomor 13 PUUI 2003 tanggal 22 Juli tahun 2004 berpendapat bahwa Perpu nomor 2 tahun 2002 Undang-Undang nomor 16 tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Tentu saja putusan MK ini berimplikasi luas sebagaimana tercermin dan tanggapan pemerintah atas putusan itu secara singkat adalah sebagai berikut. Pendapat dan putusan MK yang menegaskan bahwa asas non retroaktif bersifat mutlak karena ia merupakan asas universal dan tidak dapat ditafsirkan lain selain yang dituliskan undang-undang dengan frasa dalam keadaan apapun. Pasal 28 terbukti inkonsisten dengan pengakuan MK bahwa asas non retroaktif hanya dikecualikan untuk kasus pelanggaran HAM berat. Pertimbangan dan pendapat MK dalam kualifikasi kegiatan terorisme pada peristiwa bom Bali yang menegaskan bukan kejahatan luar biasa dan hanya merupakan kejahatan biasa yang dilakukan secara kejam, ordinary crime, menunjukkan kerancuan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hukum ketatanegaraan, bukan pendekatan hukum pidana internasional yang seharusnya digunakan dan dipandang memiliki kredibilitas akademik dalam membedah peristiwa tersebut. Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut terlalu dini dan ceroboh. Terhadap kritikan pemerintah yang terakhir adalah menarik untuk mengkaji secara ilmiah ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah terorisme atau bentuk kejahatan lain yang menimbulkan korban cukup besar untuk dikualifikasikan sebagai kejahatan biasa atau ordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Apa yang menjadi dasar penentu itu? Ada 4 argumen yang dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran. Pertama, jumlah korban yang besar atau relatif besar. Kedua, cara melakukan kejahatan yang sangat kejam. Ketiga, dampak psikologis terhadap masyarakat yang meluas. Keempat, penetapan dan lembaga internasional atau PBB atau lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Keempat, seharusnya merupakan suatu kesatuan sehingga pembedaan penafsiran mengenai kriteria penerapan kejahatan terhadap manusia tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan adanya putusan MK ini, maka tamat sudah riwayat asas retroaktif dalam Perpu nomor 2 tahun 2002, Undang-Undang nomor 16, Undang-Undang nomor 16 tahun 2003. Meski yang diputus bertentangan dengan Undang-Undang 1945 adalah Perpu nomor 2 tahun 2002, Undang-Undang 16 tahun 2003, akan tetapi ini membawa dampak kepada ketentuan dan
dalam pasal 46 Perpu nomor 1 tahun 2002 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003. Dampak tersebut adalah tertutupnya kemungkinan untuk menetapkan peraturan pidana berlaku surut bagi tindak pidana terorisme atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan terorisme. Dengan kata lain, pasal 46 Perpu nomor 1 tahun 2002 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 merupakan ketentuan yang lahir untuk dimatikan karena tidak ada fungsinya sama sekali. Adalah yang menarik untuk mencermati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terutama dengan dasar pengambilan keputusan yang menguji taraf sinkronasi vertikal Perpu nomor 1 tahun 2002 Undang-Undang nomor 16 tahun 2003 terhadap Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi atau merupakan hukum tertinggi di bawah apa yang dinamakan Grundnorm. Bagaimana jika Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 diuji dimaterialkan terhadap Undang-Undang 1945 berdasarkan tata urutan perundang-undangan tersebut? Tentunya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 bertentangan dengan pasal 281 ayat 1 Undang-Undang 1945. Pertanyaannya adalah, apakah asas hukum internasional dapat mengesampingkan hukum domestik dan ketentuan non-derogable right? Dalam ketentuan hukum humaniter internasional dapat mengesampingkan konstitusi suatu negara? Tentunya pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang logis, rasional, dan eksistensinya. Asas retroaktif dalam kedua undang-undang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Larangan pemberlakuan surut peraturan undang-undang retroaktif yang tercantum dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang 1945 amandemen kedua menimbulkan implikasi peraturan di bawah Undang-Undang 1945 tidak dapat mengesampingkan asas tersebut. Kenyataan yang timbul ada pengecualian terhadap larangan tersebut yang diatur hanya dengan undang-undang yang dalam hierarkinya perundang-undangan masih berada di bawah Undang-Undang 1945. Problematika ini menimbulkan persoalan dalam hukum pidana dan hierarki perundang-undangan. Selain itu, larangan penerapan pidana secara retroaktif ternyata menimbulkan persoalan yang rumit terutama dalam menghadapi kejahatan jenis baru yang tidak ada bandingannya dalam KUHP atau peraturan pidana khusus lainnya. Adakah kejahatan yang sedemikiannya dibiarkan? Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.